Pernahkah kamu berpikir, apakah semua kebaikan yang kita lakukan benar-benar baik untuk semua? Kita menanam ladang demi memberi makan jutaan manusia. Tapi, dalam proses itu, kita menggusur habitat alami, membunuh ribuan serangga, mencemari tanah, dan memusnahkan ekosistem. Kita membayar pajak untuk membangun negara. Tapi, sebagian uang itu mungkin digunakan untuk senjata, drone, atau pasukan bersenjata yang menyerang kelompok lain, bahkan tanpa kita sadari. Kita melakukan ritual keagamaan dengan penuh cinta dan pengabdian. Tapi, di sudut dunia lain, ritual itu dianggap sebagai kekejaman. Seperti upacara kurban dalam satu agama, yang oleh pemeluk Buddhisme bisa dianggap melanggar prinsip tidak menyakiti makhluk hidup. Inilah yang disebut sebagai dilema etika, yaitu saat tindakan yang kita anggap baik atau benar ternyata membawa dampak buruk bagi pihak lain, baik itu manusia, hewan, atau alam. Dalam filsafat, dilema ini dijelaskan lewat beberapa teori utilitarianisme yang bertanya, apakah tindakan kita membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, tapi siapa yang menentukan nilai satu nyawa? Apakah serangga, buruh, atau petani masuk hitungan? Deontologi yang fokus pada apakah tindakan kita benar secara prinsip terlepas dari akibatnya. Tapi, apa yang dianggap benar bisa sangat berbeda antara budaya, agama, bahkan generasi. Lalu ada relativisme moral yang mengatakan bahwa nilai itu tergantung pada konteks budaya dan perspektif. Tapi kalau semuanya relatif, apa artinya benar dan salah? Maka, muncullah pertanyaan yang menyakitkan tapi penting. Kalau semua yang kita lakukan, sekecil apapun, membawa dampak pada makhluk lain, apakah kita pernah benar-benar baik? Dan lebih tajam lagi, apakah kita masih bisa menyebut diri kita orang baik? Kalau kita tahu, kenyamanan kita dibayar oleh penderitaan makhluk lain. Contohnya sederhana, tapi mengejutkan. Kita minum kopi pagi. Kopi itu mungkin dipetik oleh buruh yang digaji di bawah layak. Kita beli skincare, tapi bahan aktifnya diuji coba di mata kelinci. Kita nyalakan AC, tapi gasnya memperparah krisis iklim. Kita like foto liburan, padahal tempat itu dibangun di atas tanah masyarakat adat yang digusur. Kita hidup di dunia yang sangat nyaman. Semua serba cepat, serba mudah. Tapi, setiap kemudahan itu ada harganya, yang seringkali dibayar oleh mereka yang tidak kita lihat. Dan lebih dalam dari itu, banyak nilai kebaikan yang kita anut, kebersihan, modernitas, efisiensi, adalah produk dari budaya dominan yang dibentuk oleh sejarah kolonial dan kekuasaan. Kita menyebut diri modern karena punya gedung tinggi dan internet cepat. Tapi benarkah itu satu-satunya ukuran kemajuan? Apakah cara hidup lain boleh kita anggap terbelakang hanya karena tidak mirip dengan cara kita? Jadi, apakah artinya kita harus berhenti hidup, berhenti makan, berhenti bergerak, berhenti bernafas? Tentu tidak. Tapi, kita perlu sadar. Kesadaran adalah langkah pertama, bahwa setiap tindakan punya konsekuensi, dan bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan selalu kebaikan untuk semua. Pertama, kita perlu membina empati lintas batas, bukan hanya empati terhadap sesama manusia, tapi juga terhadap hewan, tumbuhan, bahkan nilai dan keyakinan yang berbeda dari kita. Empati mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi, tidak cepat menyimpulkan bahwa kita paling benar. Di satu agama, menyelamatkan anjing bisa jadi ibadah. Di yang lain, anjing dianggap najis. Di satu budaya, makan daging adalah hal biasa. Di tempat lain, itu dianggap dosa. Dan yang menyakitkan adalah kita sering menghakimi tanpa pernah benar-benar ingin mengerti. Kedua, kita butuh kesadaran ekologis bahwa kita bukan pusat dunia, tapi hanya bagian kecil dari jejaring kehidupan. Ketika kita menggunduli satu hutan demi membangun gedung, ada rumah ribuan makhluk lain yang ikut musnah. Bayangkan jika dunia dilihat dari sudut pandang mereka yang tak bersuara. Seekor lebah tak pernah paham mengapa bunga-bunga tempat ia bekerja menghilang dalam semalam.
Seekor burung tak tahu kenapa langitnya makin bising dan sempit. Dan manusia mungkin belum sepenuhnya sadar bahwa ia sedang menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Ketiga, kita perlu membuka ruang dialog, bukan untuk membuktikan siapa paling benar, tapi untuk menemukan titik temu, untuk mendengar sebelum menilai, dan untuk memahami bahwa tidak semua orang akan sepaham, tapi semua orang punya hak untuk didengar. Lalu, sifat apa yang perlu kita tanam dalam diri? Mungkin jawabannya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak sempurna, bahwa kebaikan kita pun bisa menyakiti, dan bahwa kita masih terus belajar untuk mengerti dunia ini secara utuh. Jadi apa solusinya? Solusinya bukan mencari jalan yang tanpa dampak, karena itu tidak ada. Tapi kita bisa meminimalkan luka yang kita sebabkan dengan bertanya sebelum bertindak, dengan memilih lebih bijak, dengan mengutamakan keseimbangan, bukan dominasi, dengan memikirkan keberlanjutan, bukan sekadar kenyamanan. Kita tidak bisa memperbaiki segalanya, tapi kita bisa memperbaiki sikap kita. Kita bisa memilih untuk tidak menambah luka, dan itu sudah berarti. Dan jika hatimu masih gelisah, ingatlah, kita harus berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua bisa diselamatkan. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru dalam keterbatasan itulah kita memilih untuk menyakiti lebih sedikit. Dan itu pun adalah bentuk cinta yang nyata. Kita bukan orang baik karena satu tindakan besar, tapi karena kita terus memilih untuk mencoba meski gagal. Kebaikan adalah proses, bukan status, bukan gelar, bukan pengakuan, tapi niat yang terus diulang setiap hari, kadang dalam diam, kadang dalam luka. Tenanglah, dunia ini memang tidak sempurna, tapi pilihanmu tetap berarti. Setiap niat untuk peduli, setiap langkah kecil untuk menghindari luka adalah bentuk perlawanan yang paling lembut dan paling berani. Kebaikan bukan soal menjadi sempurna, tapi soal menjadi sadar bahwa dunia ini bukan hanya tentang kita. Dan mungkin di dunia yang saling menyakiti dalam diam, kesadaran kecilmu adalah awal dari perubahan besar. Maka sekarang aku ingin bertanya padamu, kalau semua yang kita anggap baik bisa menyakiti pihak lain, apakah mungkin tidak ada yang benar-benar baik di dunia ini? Atau mungkin kebaikan sejati justru muncul saat kita berani bertanya, berani sadar, dan berani berubah?